Setiap pukul 4 pagi, penghuni apartemen di Korea Selatan ini selalu diteror dengan suara-suara misterius kayak gini. Kejadian itu berulang sekitar 5 tahun belakangan dan di sini nggak ada yang tahu itu sebenarnya suara apa. Nggak cuma satu kamar doang, tapi hampir satu tower kayak gini ngedengar semua, guys. Karena kebanyakan di sini yang tinggal itu orang-orang udah berumur, jadi mereka itu terganggu dan nggak bisa tidur. Bahkan pengurus apartemen juga nggak tahu sebenarnya suara itu asalnya dari mana dan nggak pernah ketemu siapa penyebabnya. Tapi sayangnya beberapa dari mereka itu nggak bisa pindah karena udah terlalu tua dan bakalan sulit untuk pindah-pindahan kan. Bahkan dites nih semalaman apakah bener jam 4 pagi itu selalu bunyi suaranya dan ternyata beneran ada dong. Dan kekuatan suaranya itu bahkan melebihi kereta yang lewat. Akhirnya coba dicari tahu nih siapa sih penyebabnya. Ditaruhlah beberapa orang dan kamera di berbagai sudut di apartemen ini dan hasilnya lanjut part 2. Setiap pukul 4 pagi, suara misterius muncul di apartemen di Korea Selatan ini. Suaranya kayak gini. Menurut pendapat ahli, hal-hal ini tuh sering terjadi ketika seorang psikopat itu mencoba untuk menakuti orang-orang di sekitarnya karena ketakutan, makanya dia dapat semacam kesenangan. Akhirnya, tim SBS mencoba untuk memasang seluruh kamera yang banyak banget di setiap sudut apartemen. Ditungguin kan jam 4. Tiba-tiba, suaranya bener-bener hilang. Gak cuma hari itu aja, ternyata setelah beberapa hari, 3, 4, 7, 10 hari, suaranya itu bener-bener hilang, gak kayak kemarin. Bahkan setelah sebulan didatengin lagi ke tempat itu, ternyata suara itu bener-bener udah fully hilang dan gak pernah kedengeran lagi. Walaupun sebenarnya nggak ketahuan suara siapa itu, tapi dia kayaknya tahu kalau misalkan ini lagi diliput dan dia nggak mau muncul lagi. Di bagian bawah lift sebuah apartemen selalu terdengar suara kayak orang nangis. Suaranya kayak gini nih. Perkiraan awal adalah binatang yang jatuh ke situ dan minta tolong untuk dikeluarin. Tapi salah satu biksu bilang biasanya binatang itu mengeluarkan suara kepakan kalau misalkan dia berniat untuk keluar. Tapi ini bener-bener gak ada suara kayak gitu. Akhirnya sama tim dari SBS itu dicoba untuk masukin kamera ke bawah, guys. Dengan kamera itu akhirnya dicek 360 derajat. Sebenarnya ada apaan sih di bawah situ? Dan ternyata pas dilihat kanan kiri, gak ada apa-apanya. Setelah kanan kiri dilihat, di atas juga dilihat. Dan ternyata di atas juga gak ada apa-apa. Cuman ada semacam genangan air di sini. Akhirnya teknisi ahli lift itu dipanggil ke sini untuk dibongkar semuanya. Sebenarnya ada apa sih? Dan setelah ini ketahuan sesuatu, lanjut part 2. Di bagian bawah lift sebuah apartemen selalu terdengar suara yang katanya kayak suara tangisan. Suara kayak gini nih. Setelah akhirnya kamera dimasukin di bagian bawah lift dan dikasih lampu, ternyata emang gak ada binatang apa-apa. Lihat kanan kiri gak ada apa-apa sampai akhirnya di bawah airnya pun dicek pakai kamera dan ternyata gak ada binatang-binatang yang mencurigakan. Karena udah bingung harus ngapain, akhirnya liftnya dicoba untuk dibongkar apakah emang di bawah tuh ada sesuatu yang bisa dicari. Sebelumnya bahkan air yang di bawah itu, yang genangannya itu disedot dulu untuk membuktikan emang gak ada binatang di situ. Setelah airnya surut, dicek kanan kiri, ternyata di balik barang-barang ada katak. Ternyata selama ini itu adalah suara katak yang terjebak di bawah situ. Dan menurut ahli katak, dia itu lagi musim kawin, jadinya berisik. Full videonya kalian bisa swipe up di instastory Instagram gue yang ini. 3 tahun lebih keluarga ini tuh gak bisa tidur tenang di rumahnya gara-gara di balik temboknya terdengar suara aneh kayak gini. Bahkan di tembok itu mereka nggak bisa pasang foto keluarga karena setiap bunyi itu lewat, fotonya itu pada pecah dan jatuh. Udah dicek di pipa-pipa air bagian atas, aliran-aliran listrik semuanya nggak ada yang masalah. Akhirnya ditanyalah ke tetangganya apa mereka nggak dengar suara yang sama dan semua jawabannya nggak ada. Dan untuk ngetes kebenaran apakah ini halu atau enggak, akhirnya tetangga-tetangganya ini disuruh ke rumahnya untuk ngedengerin bareng-bareng dan ternyata semuanya ngedenger, guys. Dan mereka bener-bener kaget karena suaranya tuh kenceng banget. Disinilah muncul spekulasi kalau misalkan di balik tembok itu ada wanita yang dulunya dibunuh dan dimasukin ke situ, ada yang bunuh diri. Dan akhirnya ada satu hal gak terpikirkan yang akhirnya terbongkar. Lanjut part 2. Suara misterius selalu muncul di balik tembok rumah warga di Korea Selatan ini. Kalian harus dengar suaranya.
Tetangganya sampai dibawa ke rumah untuk ngecek apakah suara itu emang beneran ada, dan ternyata semua mereka denger. Mulailah cerita horor di mana mungkin aja di balik tembok itu ada seorang cewek yang terperangkap di situ. Atau mungkin ada arwah yang gak tenang dan akhirnya mengganggu keluarga itu lewat di balik tembok. Setelah itu akhirnya dicobalah dipanggil tukang pipa yang biasa melayani daerah situ dan akhirnya dicek. Karena mereka berpikir itu mungkin aja suara air yang menabrak pipa sehingga mengakibatkan getaran. Akhirnya setelah mesin dimatikan, dicobalah didengar di ruangan ini. Ternyata emang udah nggak kedengeran lagi nih. Setelah itu mereka coba nyalain lagi pipanya. Apakah terdengar lagi suaranya? Kita lihat. Niat hati pengen jadi ganteng, ngerubah hidungnya yang pesek jadi mancung. Taunya malah jadi kayak gini, guys. Eloy Alviso, pria asal Filipina ini berencana untuk jadi ganteng dengan cara ngerubah hidungnya yang pesek jadi mancung. Dengan biaya cuma 140.000, dia yakin kalau misalkan itu murah dan bikin dia ganteng. 2 tahun kemudian, pas dia jadi model dan photoshoot, tiba-tiba temennya sadar, kok hidungnya kayak kempes. Udah kempes, mamar-memar, sampai akhirnya dia telepon dong ke transgender yang waktu itu ngebenerin hidung dia. Waktu dia komplain, dia malah dimarah-marahin, bahkan diancem. Padahal dia pengen banget jadi ganteng dan jadi model. Taunya malah kayak gini, sampai akhirnya dokter tahu yang dimasukin ke hidung itu bukan kolagen, melainkan petroleum jelly, wax, sama lem. Sampai akhirnya sekarang kerjaan dia jadi badut-badut Halloween. Karena dia udah gak merasa ganteng lagi untuk jadi model. Kalian kalau nemu banteng berwarna kekuningan dan disuruh masuk ke dalamnya, jangan pernah mau, guys, bahaya banget. Jadi pada zaman Yunani kuno dulu, ini dinamakan brazen bull, yaitu mesin pembunuh manusia yang paling mengerikan. Alat eksekusi mengerikan ini dipercaya datang dari Akragas, yaitu sebuah kota baru di bagian selatan Sisilia, di mana waktu itu dikuasai oleh seorang raja tiran bernama Palaris of Agrigentum. Sebagai penguasa yang memperoleh kekuasaannya secara licik, dia pengen masyarakat itu takut sama dia, sehingga dia menciptakan alat-alat penyiksaan atau hukuman-hukuman yang mengerikan. Tahap pertama adalah manusia dimasukkan ke sebuah pintu yang ada di bagian punggungnya si bull ini. Lalu apinya dibawa dinyalakan yang otomatis memanaskan seluruh bantengnya. Itu akan memasak manusia secara hidup-hidup dan nanti teriakan manusia di dalamnya itu akan dimodifikasi dan keluar sebagai kayak modelan trompet gitu lewat mulutnya si bull. Teriakannya itulah yang disukai sama. Ini alasan kenapa kalau kalian mau jadi maling itu harus hati-hati banget. Jadi suatu hari 3 sekawan yaitu Marvin, Yvonne, sama Aaron ini lagi mau malingin rumah. Udah beres nih. Sampai di rumah mereka saling telepon nih satu sama lain dan kayak saling ngejelasin, tadi seru ya kita dapat ini itu." Bahkan si Yvonne itu ngejelasin kalau misalkan itu adalah rumah mamanya. Nah, salah satu dari member mereka pas lagi ngangkat telepon gak sengaja kepencet 911, yaitu nomor telepon polisi, di mana secara nggak langsung akhirnya mereka tuh teleponan bareng sama polisi. Semua informasi mulai dari apa aja yang diambil, letak barangnya di mana, itu semua kerekam sama polisi dan langsung aja polisi nge-track down mereka. Padahal mereka belum sempet tuh ngerasain gimana duit colongannya itu sampai akhirnya mereka dipenjara. Tapi salah satunya malah dilepasin.